wa huwas samiul basir. Kalau papan tulis sulit nggak? Sulit nggak? Sulit ngambilnya nggak? Baik. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah di awal kitab beliau ini menerangkan antara dua jalan. Jalannya Ahlus Sunnah dan jalannya Ahlul Ta'til di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat Allah at-tathbit thumma at-tanzih. Adapun Ahlut Tahrif, mereka menetapkan sifat Allah bitamthil thumma ta'til thumma tahrif thumma tanzih. Tapi dua-duanya menempuh jalan tanzih, tetapi dengan thariqah yang berbeda. Dua-duanya sama-sama berdalilkan laisa kamitslihi syai'un, cuman hasil yang dihasilkan berbeda. Kenapa? Karena jalan yang ditempuh dengan jalan yang berbeda. Baik. Dan di sini beliau menyebutkan tentang al-yadain. Perhatikan ayyuhal rahimakumullah pada sifat aliyat. Ahlul ta'til, bagaimana cara mereka menyimpulkan aliyat di sini adalah kekuatan. Pertama, mereka melalui jalan at-tamthil, kemudian ta'til, kemudian tahrif. Adapun Ahlus Sunnah di dalam mereka menetapkan ayat, pertama mereka tathbit, kemudian at-tanzih. Perhatikan baik. Ketika Ahlul Ta'til, Allah kabarkan dalam Al-Quran, ma mana'aka tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah engkau wahai iblis? Apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ada kalimat tangan di sini. Nah, Ahlul Ta'til mereka permisalkan dulu tamthil. Tamthil ini adalah memisahkan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tangan, berarti langsung mereka menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tangan sudah, langsung mereka misalkan. Berarti kalau seandainya Allah punya tangan seperti ini, tidak mungkin. Karena laisa kamitslihi syai'un, Allah nggak sama dengan makhluknya. Berarti kalau kita katakan tangan, maka harus kita ta'tilkan, harus kita tolak tangan ini, karena nanti akan sama dengan makhluk. Paham ya? Paham? Apa mereka lakukan pertama kali? Tamthilkan dulu, dimisalkan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Oh, nggak mungkin seperti itu. Maka mereka ta'til. Mereka mengatakan bukan tangan. Terus apa dong? Sementara Allah kabarkan di dalam Al-Quran Allah punya tangan, maka mereka memakai cara selanjutnya tahrif. Tangan itu maksudnya kekuatan. Apa dalilnya? Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi
berbicara? Bicara. Kalau kita bicara, punya gigi, punya lidah, punya pipi, langsung dimisalkan, oh nggak mungkin lah Allah punya gigi, nggak mungkin Allah punya lidah, nanti Allah sama dengan makhluknya. Kan tafsir beberapa mereka lakukan. Kalau begitu, nggak mungkin Allah sama dengan makhluk, ditaktil. Taktil dibuang, bukan bicara di situ. Allah nggak berbicara. Loh, Allah kabarkan dalam Al-Quran, ditahrif, maksudnya yang berbicara adalah Musa yang berbicara. Atau diinginkan Allah berbicara itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara, tapi dengan kalam nafsani. Karena kalau Allah berbicara itu akan sama dengan makhluknya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Ini tariqahnya. Adapun Ahlus Sunnah di dalam mensifati sifat-sifat Allah yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran, pertama Allah khabarkan yad. Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran Allah punya tangan. Apa tariqahnya Ahlus Sunnah? Tasbih. Kita tetapkan tangan bagi Allah. Ya, kita tetapkan tangan bagi Allah. Kemudian kita sucikan tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Tanzihnya artinya pensucian. Ya, kita tetapkan dulu tangan bagi Allah. Kemudian kita katakan apa? Disucikan tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Dalilnya sama enggak? Ahlu ta'til ketika mereka mengatakan tangan ini adalah kekuatan dengan dalil laisa kamitslihi syai'un. Ahlu Sunnah mereka menetapkan tangan adalah tangan bagi Allah. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Dalilnya sama, cuma jalannya yang berbeda. Bisa difahami? Misalnya al-kalam, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam Al-Quran Allah berbicara. Kita langsung tetapkan tathbit, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Tetapi kita tanzih, berbicaranya Allah beda dengan berbicaranya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Sampai sini paham? Kalau saya ulangi, saya ulangi sekali lagi ya. Tariqah ahlu ta'til. Iya. Di dalam mereka menetapkan sifat-sifat Allah. Apa yang pertama mereka lakukan? At-tamthil. Mereka menyerupai sifat Allah langsung dengan sifat makhluknya. Allah punya tangan, berarti tangan Allah seperti kita. Tamthil dulu. Gak mungkin tangan Allah seperti tangan kita, maka dibuang tangannya. Bukan tangan di sini maksudnya. Loh, Allah kabarkan dalam Al-Quran Allah punya tangan, makanya di tahrif, maksudnya dua kekuatan. Loh, kenapa kamu tafsirkan dua kekuatan? Laisa kamitslihi syai'un. Bisa difahami? Laisa kamitslihi syai'un. Ahlus Sunnah ketika mereka mendapatkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, langsung mereka tetapkan tasbih. Mereka tetapkan tangan adalah tangan. Tetapi mereka menggunakan tariqah tanzih, mensucikan Allah. Tangannya Allah itu tidak sama dengan tangannya makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa difahami bagaimana Ahlus Sunnah dalam menetapkan tangan, dalam menetapkan sifat bagi Allah, dan bagaimana Ahlul Ta'wil di dalam menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Antum ada kitabnya? Sudah ada yang punya kitab? Sudah ya? Perhatikan baik-baik. Ya, saya baca ulang. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفحيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بتعطيل والتشبيه واتبعوا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Saya
Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan ahli sunnah daripada tahrif. Sudah kita jelaskan dulu pada awal pertemuan apa itu tahrif, dan menyelamatkan ahli sunnah daripada tashbih, dan menyelamatkan ahli sunnah daripada takyif, ya. Wa manna alaihim, dan Allah memberikan anugerah kepada ahli sunnah bi ta'rif wa tafhim, ya. Mereka diberikan pemahaman yang benar, ya. Hatta salaku, ya, sampai mereka berjalan di atas sabila tauhid, jalan tauhid dan jalan at-tanzih. Ya, tanzih itu artinya mensucikan. Ya, dan semua ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hatta musyrikin di zaman Nabi SAW dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah, tujuannya juga mereka mentanzih. Ketika mereka menjadikan apa? Wasaid antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka, Lata dan Uzza, kecuali apa? Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kenapa? Kita ini orang kotor. Allah itu maha suci, Allah itu maha mulia, Allah itu maha agung, sehingga nggak mungkin kita berdoa kepada Allah langsung. Kita banyak maksiat melalui orang-orang soleh inilah sebagai bentuk kita memuliakan Allah. Sama, tujuannya juga ingin mensucikan Allah, tapi dengan cara yang salah. Orang-orang Nasrani juga demikian. Ketika mereka ingin memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Jadi tujuannya juga sebenarnya untuk mengagungkan Allah. Musyrikin mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, tidak ada satu benang pun di badan mereka. Tujuannya apa? Juga untuk memuliakan Ka'bah, tetapi dengan cara yang salah. Mereka juga ingin mentanzih Allah, ingin mensucikan Allah agar Allah tidak sama dengan makhluknya, cuma dengan cara yang salah. Bisa difahami di sini? Baik. Kemudian wa tarakul qaul bi ta'til wa tashbih, dan mereka meninggalkan ucapan dengan ta'til. Ta'til itu menolak. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa tashbih, dan mereka juga meninggalkan menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wattaba'u qaulallahu azza wa jal, dan mereka mengikuti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Dengan tariqah apa? Dengan tariqah at-tatsbit wa tanzih. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dan sama dengan Allah, dengan cara mereka menetapkan sifat apa yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran, kemudian mereka mensucikan Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah daripada sifat-sifatnya setelah mereka mentathbit, setelah mereka menetapkan sifat tersebut bagi Allah. Kenapa kita katakan demikian? Allah sebutkan di dalam setelahnya, wa huwas samiul basir, dia itu Allah maha mendengar dan maha melihat. Makhluk bisa melihat atau tidak? Bisa enggak? Makhluk bisa mendengar atau tidak? Bisa kan? Di sini Allah sifatkan dua sifat untuknya, sami' mendengar dan basir melihat. Faham di sini? Maka kita akan mengatakan mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Nah begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Tangannya Allah beda dengan tangannya makhluk. Tangannya makhluk seperti kita, terbatas. Adapun tangannya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Yang jelas tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya, enggak sama dengan tangan makhluknya. Bagaimananya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Karena Allah tidak mengkhabarkan kepada kita. Bisa difahami? Jelas? Baik. Perhatikan Syekh menyebutkan contoh. Kama warada al-Qur'an bi dzikril yadain bi qawlihi lima khalaqtu bi yadayya.
Dan sebagaimana yang telah teriwayatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, lima khalaqtu biyadayya, apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Wa qawluhu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah itu terhamparkan dan Allah memberikan infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Iya, perhatikan ayat. Ketika orang Yahudi berkata, qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Perhatikan baik-baik ayat ini. Wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, yadullahi maghlulah, tangannya Allah itu terikat, Allah itu kikir, Allah itu pelit. Kata siapa? Yahudi. Ya. Apa kata Allah setelahnya? Walu'inu bima qalu, Allah melaknat apa yang diucapkan oleh Yahudi tersebut. Nah, bal walu'inu bima qalu ghullat aydihim walu'inu bima qalu, bahkan tangan mereka lah yang terikat dan mereka dilaknat apa yang mereka ucapkan. Perhatikan ayat setelahnya, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbuka, terhamparkan dan Allah memberikan infak siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan baik-baik di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dalam konteks sedang membantah orang Yahudi. Iya, sedang membantah orang Yahudi. Yahudi di sini menetapkan tangan bagi Allah, tetapi tangannya Allah itu terikat. Ketika Allah membantah Yahudi, apakah Allah membantah karena Yahudi mengatakan Allah punya tangan, atau Allah membantah Yahudi ketika Yahudi mensifati tangan Allah itu terbelenggu? Mana di antara dua hal? Taib. Allah membantah Yahudi bukan karena Yahudi mengatakan Allah punya tangan, tetapi Allah membantah Yahudi dikarenakan Yahudi mengatakan tangan Allah itu terikat. Bahkan Allah tetapkan, Allah perkuat, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terhamparkan, yang Allah infakkan sekehendak dari Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami di sini? Tapi yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita mengatakan tangan di sini adalah kekuatan, tangan di sini adalah kekuatan, maka di sini ada konsekuensi yang keliru. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan lima khalaqtu biyadayya, apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kalau kita tafsir manakan di sini dua kekuatan, maka pertama kita telah membatasi kekuatan Allah hanya dua, sementara kekuatan Allah tidak terbatas. Faham? Yang kedua, yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini tidak ada keistimewaan bagi Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada keistimewaan bagi Nabi Adam. Kenapa? Karena kalau seandainya diinginkan dengan kekuatan, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tetapi di sini Allah menyebutkan ayat untuk menyebutkan kelebihan Nabi Adam. Apa itu kelebihan Nabi Adam? Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Faham? Sampai-sampai orang datang kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar, khalaqallah biyadayhi. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia dan Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Di sini menyebutkan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Faham di sini? Nah, kalau seandainya dikatakan di sini adalah kekuatan, maka makhluk Allah semua diciptakan dengan kekuatan. Maka tidak ada kelebihan Nabi Adam di sini. Bisa difahami? Yang ketiga, ketika Anda menafsirkan bahwasanya maknanya adalah kekuatan dengan maksud dan tujuan untuk mensucikan Allah, manusia punya kekuatan atau tidak? Punya. Malaikat punya kekuatan atau tidak? Punya. Jin punya kekuatan atau tidak? Punya. Binatang punya kekuatan atau tidak? Punya.
Nah, ketika Anda ingin mensucikan Allah dengan menafsirkan tangan adalah dua kekuatan supaya Allah tidak sama dengan makhluknya, lah makhluk juga punya kekuatan, maka mereka akan mengatakan apa? Kekuatannya Allah beda dengan kekuatannya makhluk. Kekuatannya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, adapun kekuatannya makhluk sesuai dengan kelemahannya makhluk. Kenapa nggak dari awal aja ente mengatakan tangannya Allah beda dengan tangannya makhluk, selesai? Kenapa ente takwil dulu ke sana kemari, baru setelahnya ente menyatakan beda tangan Allah dengan tangan makhluk? Kenapa nggak dari awal saja kamu mengatakan Allah punya tangan, tangannya Allah beda dengan tangan makhluknya, selesai masalah. Seperti kita mengatakan Sami, Allah maha mendengar, mendengarnya Allah beda dengan mendengar makhluk. Allah bisa melihat, makhluk bisa melihat, melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk, nggak sama. Ya, nah begitu juga dalam tangannya Allah beda dengan tangannya makhluknya. Ya, nah bagaimana tangannya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Allah tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana tangan Allah. Yang jelas tangan Allah nggak sama dengan tangan makhluknya. Bisa difahami? Jelas? Baik. Di sini ada faedah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Harits bin Naufal. Ya, Harits bin Naufal adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harits bin Naufal. Inna Allah azza wa jalla khalaqa thalathatu asya' bi yadihi. Khalaqa Adam bi yadihi, wa kataba Taurah bi yadihi, wa gharasa al-firdaus bi yadihi. Kata Harits bin Naufal, Allah menciptakan tiga perkara dengan tangannya. Ya, pertama menciptakan Adam dengan tangannya, kemudian menulis Taurat dengan tangannya, dan menciptakan, menghiasi Firdaus dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bisa bayangkan ya bagaimana tampannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf itu diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Wanita-wanita waktu itu ketika melihat Nabi Yusuf, ya, mereka memotong tangan mereka tidak sadar karena tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf hanya diberikan syitran, hanya diberikan sebagian dari ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang lebih tampan, Nabi Yusuf atau Nabi Adam? Nabi Adam. Pertama, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Yang kedua, Nabi Adam berasal dari surga. Yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam Nabi Yusuf diberikan sebagian dari ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Baik. Yang kemudian Allah menciptakan Taurat, menulis Taurat dengan tangannya, dan kemudian Allah menciptakan Firdaus, ya, membuat Firdaus dengan tangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Waradatil akhbar. Tadi dari ayat-ayat Quran ya, menunjukkan Allah punya tangan. Waradatil akhbar as-sihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzikril yad ka khabari mahajati Musa wa Adam. Ada di kitab antum kan? Dan telah teriwayatkan khabar-khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan tangan, sebagaimana khabar diskusi antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Ya, perdebatan yang terjadi di antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Dalam lafaz hadis tersebut disebutkan khalaqa Allah biyadihi wa asjada laka malaikatuhu. Allah ciptakan engkau dengan tangannya wahai Adam, dan juga malaikat sujud kepadamu. Ini kelebihan Nabi Adam. Tadi yang saya sebutkan, kalau seandainya Nabi Adam diciptakan dengan kekuatan Allah, maka tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam dengan makhluk yang lainnya. Tetapi di sini dalam konteks Rasulullah dan sebelumnya Allah mengkhabarkan di antara kemuliaan Nabi Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Baik, bisa difahami? Dan juga lafaz hadis selanjutnya Allah katakan man khalaqtuhu biyadayya, siapa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khalaqallahu firdausa biyadihi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Firdaus dengan tangannya. Faham di sini? Baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau kita membaca kitab-kitab para ulama al-mutaqaddimin dalam masalah akidah, itu hampir tidak banyak pembahasan yang panjang. Mereka menukilkan ayat, menukilkan hadis, cukup selesai.
Beda kalau seandainya kita baca buku ulama-ulama pada tahun 600 Hijriah. Ya, kitab akidah dalam pembahasan tangan saja itu berlembar-lembar. Kenapa? Ya, karena masuknya ilmu filsafat dalam masalah akidah. Ketika masuk ilmu filsafat dalam masalah akidah, maka diruluskan dulu filsafatnya, difahami dulu kepada kita bagaimana filsafatnya. Kemudian setelahnya baru diluruskan. Jadi panjang jalannya. Kitab-kitab para ulama al-mutaqaddimin yang tahun 200 Hijriah, 100 Hijriah, ya tidak panjang. Karena memang apa? Sesuatu takwil sana, takwil sini nggak dikenal di kalangan mereka. Makanya saya pernah menyampaikan dalam sebuah ceramah. Saya mendengar sebuah ceramah di YouTube. Ya, seorang ulama di dalam ulama Asy'ari. Ya, tapi dia berasal dari luar, dari Mesir atau dari mana? Saya lupa. Dia orang Arab. Ya, dia mengatakan di dalam masalah menetapkan sifat-sifat Allah, manusia dibagi menjadi dua, jalannya salaf dan jalannya khalaf. Ngerti dia tahu. Jalan salaf, jalan ulama-ulama terdahulu, mereka menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, sebagaimana datangnya. Disampaikan di situ. Dan demikian ternukilkan dari Imam Az-Zuhri, amiru kama ja'at. Fahamilah ayat-ayat sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya. Adapun ulama'il khalaf, kata dia, adapun ulama'il khalaf, ulama yang datang setelahnya, mereka menggunakan metode at-tahrif. Apa maksudnya? Maksudnya supaya jangan membuat manusia itu tersesat. Ketika mereka mengatakan, kita katakan Allah punya tangan, nanti mereka akan khayalkan tangan Allah seperti tangan makhluk, dan dia akan membuat mereka sesat. Beda dengan orang-orang zaman dahulu yang akalnya itu masih bersih. Ya, bisa mereka menggunakan tetap sebagaimana diinginkan oleh Allah. Di zaman sekarang manusia sudah banyak macam-macam pikirannya, makanya harus kita tahrif. Faham di sini? Tahrif tangan, jangan sampai dia memahami tangan seperti tangan makhluk. Makanya kita harus menjaga akidah mereka, jangan salah faham. Kalau zaman dahulu memang sudah mudah, mereka nggak mikir macam-macam. Kalau zaman sekarang orang banyak mikir macam-macam, makanya kita tahrif. Dia nggak menyalahkan thariqah salaf. Dan tujuannya untuk apa? Supaya manusia nggak tersesatkan mikir macam-macam. Nah, akhirnya terus ke bawah kan hilang jadinya. Yang ada sekarang apa? Thariqah at-tahrif. Thariqah salaf nggak ada. Itu thariqahnya Wahabi dan lain sebagainya. Ya, Wahabi lahir pada tahun 100-200 tahun yang lalu baru mati Wahabi. Ini sudah 300 Hijriah. 1000 tahun, 1100 tahun yang lalu sudah ditulis kitab ini. Ini bukan akidah baru, ini bukan akidah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah wala Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini akidahnya salaf. Sudah dikenal oleh Al-Imam As-Sabuni pada tahun 300-an Hijriah. Bisa difahami. Jadi orang-orang cerdas dari kalangan mereka faham. Orang-orang pintar dari kalangan mereka ngerti mana jalan salaf dan mana jalan al-khalaf. Iya, adapun kita tidak ada jalan kecuali adalah jalannya salaf yang paling terbaik. Iya, tinggal kita jelaskan kepada umat, Allah punya tangan, tangannya Allah beda dengan tangan makhluk. Jangan kita khayalkan tangan Allah itu seperti ini, seperti tidak. Iya, Allah tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, lebih selamat. Tetapi seperti yang saya sebutkan, saya ulangi kembali, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perkara ini dikaburkan di tengah-tengah umat, akhirnya jalan salaf itu dianggap sebagai aliran sesat dan seterusnya. Iya, silakan kita paparkan. Bawa kitab, ayo kita baca kitab. Oke lah, saya mungkin pakai iPad hari ini, kitab-kitab Google gitu. Oke, kita bawa kitabnya, kitab Sabuni, bawa kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, bawa kitab Tauhid Ibnu Manda. Kita buka kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah miliknya Al-Likai. Baca kitab Al-Banah miliknya Ibnu Battah. Ya, bawa semuanya. Baca kitab Asy-Syariah miliknya Al-Imam Taib. Kitab Asy-Syariah, saya lupa penulisnya. Kita bawa semuanya. Ini ulama-ulama, bukan ulama Wahabi ini. Iya, kalau Wahabi 200 tahun yang lalu dia baru meninggal. Inilah ulama-ulama yang terdahulu, ternukilkan dari Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik. Lihat mana akidah yang benar.
Mana akidah yang mencocoki dengan akidah mereka? Akidah yang kita ajarkan hari ini kepada umat, atau akidah yang mereka ajarkan kepada umat Islam hari ini? Kan seperti itu. Iya, akidah mereka itu terputus dengan jalannya salaf. Iya, terputus dengan akidahnya jalan Imam Ahmad. Makanya mereka mengatakan fikihnya fikih Syafi'i, akidahnya apa? Al-Asy'ari. Kenapa mereka nggak mengatakan fikihnya fikih Syafi'i, akidahnya juga Syafi'i? Karena Syafi'i akidahnya Wahabi. Faham di sini? Apa maksudnya akidahnya Wahabi? Karena Syafi'i menetapkan nama Allah dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dalam Al-Quran. Makanya mereka tidak mau mengambil akidah Syafi'i. Mungkin nggak Imam Syafi'i nggak mengajarkan akidah? Mungkin nggak? Mana yang lebih penting, fikih atau akidah? Akidah lebih penting. Nggak mungkin Imam Syafi'i nggak mengajarkan akidah. Dan telah ternukilkan dari murid-murid Imam Syafi'i bagaimana akidah Syafi'i. Silakan antum baca kitab miliknya Al-Imam Al-Muzani dengan judul Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah adalah kitab muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Namun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita nampakkan kitab ini, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, tidak ada jaminan dia akan menerimanya. Paling akan dikatakan itu kitab sudah diubah-ubah sama Wahabi. Faham di sini? Karena memang Allah telah khabarkan dalam Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah khabarkan dalam hadis, dan sejarah juga telah membuktikan bagaimana orang-orang yang mereka menuhankan Ali sendiri yang menasihati, saya bukan Tuhan kalian, saya bukan Tuhan kalian. Ali sendiri yang mengingatkan mereka dalam keadaan mereka menyembah Ali. Apakah mereka terima nasihatnya Ali? Nggak diterima. Jadi kalau hari ini Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan kepada mereka, ini akidahnya bukan seperti ini, akidah saya setelah saya rujuk dalam kitab Al-Ibanah, mereka wallahi belum tentu mereka terima. Kalaupun Al-Imam Asy'ari hidup hari ini, walaupun Rasulullah hidup hari ini, detik ini Rasulullah hidup, ini loh akidah yang benar, belum tentu diterima. Illa marhamahullah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Sudah ada bukti. Orang yang menuhankan Ali sendiri yang menasihati, mereka tetap tidak mau dengar. Tetap kamu Tuhan kami, tetap Tuhan kami kamu. Padahal Ali sendiri yang mengingatkan. Semuanya apa? Hawa nafsu. Bisa difahami? Sebagaimana iblis tahu tidak ada jalan yang paling baik kecuali jalan Allah. Iblis tahu Allah itu agung dan mulia. Fa bi izzatik, demi kemuliaan-Mu ya Allah, laqudanna lahum siratal mustaqim, dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya dari jalan-Mu yang lurus. Tahu iblis sebaik-baik jalan Allah. Tahu iblis Allah itu agung dan mulia. Tetapi ketika Allah perintahkan iblis sujud kepada, mau nggak dia? Nggak mau, dia tolak. Karena apa? Hawa nafsu. Ya sudah, kita tinggal cuma menjelaskan. Siapa yang terima? Alhamdulillah. Tidak terima tentunya para nabi dan para rasul yang lebih fasih dalam kita berbicara, lebih tinggi ilmunya dalam menyampaikan, juga tidak diterima oleh sebagian umatnya. Bisa difahami ya ikhwah? Baik. Wa kadzalika yaquluna fi jamil sifat allati nuzila bi dzikriha al-Qur'an, atau nazala bi dzikriha al-Qur'an. وردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضعف وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوب المخلوق، بل ينتهون فيها إلى ما قال الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. Masya Allah. Perhatikan baik-baik, saya baca. Demikian juga yaqulun, siapa yang mengatakan? Ahlul hadis. Demikian pula ahlul hadis, ya, fi jami' sifat, pada seluruh sifat-sifat Allah, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi dari hadis-hadis yang sahih, dari sifat mendengar, melihat, mata, wajah, ilmu, kekuatan, qudrah, al-izzah, wal-'azamah, wal-iradah, ucapan, wal-kalam, dan ridha, marahnya Allah,
cintanya Allah, murkanya Allah, bahagianya Allah, tertawanya Allah. Dan selain daripada itu semuanya, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah min ghairi tashbihin, tanpa mereka mentashbih dengan sesuatu apapun dari sifat-sifat makhluknya. Bahkan mereka mengatakan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tanpa mereka menambah, tanpa mereka mengidhafahkan sesuatu kepada Allah, tanpa mereka mentakif, membagaimanakannya, tanpa mereka menyerupai, tanpa mereka mentahrif. Jadi saya nggak perlu lagi mengartikan ya, karena sudah saya sebutkan dari awal. Jadi lebih mudah kita bacanya. Tidak mereka mentahrif, tidak mereka mengganti-ganti, tidak mereka mengubah-ubah. Ini thariqatus salaf. Wala izalatul lafaz al-khabar amma ta'riful Arab, dan tidaklah mereka menghilangkan lafaz khabar apa yang diketahui oleh orang Arab. Ya, seperti contoh al-istiwa. Istiwa itu artinya tinggi. Orang Arab tidak pernah mengenal istiwa artinya menguasai. Antum silakan baca kitab Jami' Ahkamul Quran miliknya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan orang Arab tidak pernah mengenal yang namanya istiwa, maknanya apa? Istaula, menguasai. Tetapi kita memahami ayat Al-Quran dengan bahasa yang Allah turunkan. Bahasa apa? Bahasa Arab. Apa yang difahami oleh orang Arab di dalam bahasa mereka, demikianlah kita fahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'dalu alaih, dan kita letakkan kepadanya bita'wilin munkar yustankar, ya, dengan takwil orang-orang yang mentakwil dengan kemungkaran, dan takwil tersebut harus diingkari. Wa yujirruna ala zahir, dan kita memahami nama-nama Allah dan sifat Allah sebagaimana zahirnya, sebagaimana yang datang. Wa yaqiluna ilmu ila Allah, adapun bagaimananya kaifiyahnya kita kembalikan ilmunya kepada Allah. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamu illa Allah, dan kita menetapkan tidak ada yang mengerti bagaimana maknanya daripada tangan Allah, daripada istiwanya Allah, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengetahui bagaimananya. Kama akhbar Allah 'anil rasikhin, dan sebagaimana Allah telah khabarkan dari orang-orang yang berilmu, annahum yaqulun fi qaulillahi ta'ala, mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mereka dalam ilmunya, yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman seluruh apa yang datang dari Rabb kami. Rabb kami mengkhabarkan tangan, kami imani Allah punya tangan. Rabb kami mengkhabarkan dia itu beristiwa, kita tetapkan Allah beristiwa. Rabb kita mengkhabarkan Allah punya tangan, Allah punya tangan, kita tetapkan dia punya tangan. Allah khabarkan dalam Al-Quran Allah punya wajah, kita tetapkan dia punya wajah. Namun tidaklah sama dengan makhluknya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengingat perkara ini kecuali hanya ulul albab saja, orang-orang yang punya hati. Kenapa saya baca cepat? Karena per poin yang beliau sebutkan akan beliau rinci satu persatu. Faham di sini? Jadi kalau saya jelaskan sekarang berulang-ulang penjelasan kita, ya, sementara kita ingin cepat selesai tapi juga ngerti. Faham ya? Jadi kalimat masalah al-kalam, masalah al-wajah, masalah as-sami', masalah al-basar, itu semuanya akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah per poin di dalam kitab beliau ini. Bisa difahami ya? Jadi yang kira-kira perlu kita baca cepat kita lari, yang kita berhenti di sini. Dan kalau memang seandainya butuh papan tulis, kita tulis di papan tulis. Sampai di sini mafhum? Ini dulu yang paling penting, thariqatus salaf dengan thariqatul khalaf dalam memahami sifat-sifat Allah, ini yang paling pentingnya. Ketika antum sudah faham ini, insyaallah kita kedepannya tinggal jalan-jalan saja. Faham ya? Ini thariq ini membedakannya. Dalilnya sama, laisa kamitslihi syai'un. Sama dalilnya, cuman hasilnya yang berbeda. Kenapa hasilnya berbeda? Karena rumusnya berbeda. Ya, karena rumus yang digunakan berbeda. Sama-sama nasi goreng, tapi yang satu cara olahannya beda. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, tidak ada kan? Baik, silakan Pak Muhammad. Boleh enggak menyesatkan pemikiran mereka secara umum? Nah, Bagaimana mereka menyesatkan pemikiran atau pemahaman salaf? baik, pertama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wasallam ketika dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, kita tidak pernah mendapatkan ada satupun dari sahabat Rasulullah yang mengkafirkan Khawarij. Kenapa? Karena hukum takfir adalah hukum syar'i. Ya, bukan karena mereka mengkafirkan sahabat juga udah ini juga kafir. Enggak demikian. Ya, para sahabat Rasulullah tidak mengkafirkan Khawarij karena memang tidak ada dalil orang Khawarij itu apa? Kafir. Jadi hukum takfir, hukum tabdi itu adalah dengan dalil. Jadi mereka itu menyimpang bukan karena mereka mengatakan kita menyimpang. Ini penting. Kita katakan mereka itu menyimpang bukan karena mereka mengatakan kita menyimpang. Apakah mereka memuji kita, apakah mereka membenarkan kita, ataukah tidak benarkan kita, tetap mereka menyimpang daripada jalan yang benar. Karena tidak ada daripada jalan ulama salaf yang mereka memahami apa yang mereka fahami dari sifat-sifat Allah, membatasi sifat Allah sekian, sekian, dan sekian. Ini tidak pernah dikenal oleh para ulama salaf. Silakan baca buku para ulama salaf dalam masalah ini. Nukilkan dari Syafi'i, ada enggak? Pernah enggak mereka membahas sifat ini dari ucapan Syafi'i? Pernah enggak mereka menetapkan sifat 7 penukilannya di Imam Malik? Enggak pernah. Karena memang enggak ada. Enggak ada masalah ini dibahas oleh para ulama terdahulu. Itu baru muncul pada tahun berapa? 300-an Hijriah. Sebelum 300 Hijriah belum pernah mengenal sifat 20, sifat 7, sifat 50. Silakan. Kita sekarang berbicara secara ilmiah. Tinggal datangkan saja dalilnya. Ya, sebutkan saja kitabnya. Paling juga disebut kitab-kitab al-mutaakhirin. Ya, kita nggak minta kitab mutaakhirin. Kita minta kitab-kitab ulama pada tahun 200-an Hijriah, 100-an Hijriah. Itu kita minta. Ya, kalau ulama-ulama itu memang ada ternukilkan, karena nggak semua yang tertulis di kitabnya dalam kitab, nggak semua tertulis dalam kitab benar. Kecuali apa yang tertulis dalam Al-Quran, kecuali apa yang tertulis dalam hadis. Ya, ini kan sekarang orang kan demikian, dalam kitab, nggak semua yang tertulis dalam kitab, karena dalam kitab itu siapa yang buat? Manusia kan? Manusia bisa salah, bisa benar. Kecuali Al-Quran, Al-Quran tidak ada yang salahnya. Bisa difahami di sini. Nah, juga kitab sihir itu juga tertulis dalam kitab. Ya, bagaimana cara santet, bagaimana cara memelet orang, bagaimana cara menyihir orang, ada dalam kitab. Apa kitab namanya? Syamsul Ma'arij. Ini kitab sihir, ada dalam kitab. Ya, orang-orang Syiah mengatakan istri Rasulullah itu sebagai pelacur juga tertulis dalam kitab. Jadi benar jadinya. Hah? Orang-orang Syiah mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, ditulis dalam kitab juga. Benar jadinya? Nggak benar. Orang-orang Nasrani punya Injil juga tertulis dalam kitab. Injil mereka yang sudah diubah-ubah ada juga dalam kitab. Ya, mengatakan Yesus sebagai anaknya Tuhan ditulis juga dalam kitab mereka, jadi benar. Faham di sini? Kebenaran itu bukan ditulis dalam kitab, tapi kebenaran itu ketika kitab itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang datang dari ulama as-salaf. Bisa difahami? Jadi menyimpangnya mereka bukan karena mereka mengatakan kita menyimpang, bukan. Tapi menyimpangnya mereka karena memang menyelisih dalil. Bisa difahami? Baik. Ada yang lain? Silakan. Taib, dalam hadis disebutkan awal khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub. Ya. Awal yang pertama diciptakan oleh Allah adalah qalam. Kemudian tulislah. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasannya manusia telah dicatat takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana 'arsyu 'alal ma. Dan arsy-Nya Allah itu sudah berada di atas air. Satu lafaz hadis mengatakan yang pertama Allah ciptakan qalam. Dalam hadis yang lain Allah menyebutkan bahwasanya arsy-Nya Allah sudah ada sebelum diciptakan apa? Langit dan bumi. Dari lafaz hadis siapa yang lebih dahulu, arsy atau qalam? Dari lafaz hadis. Mana lebih dahulu? Qalam atau arsy? Perhatikan baik-baik. Rasulullah mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat
50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Wa kana, adapun arasy Allah lebih dahulu telah ada di atas air. Mana yang lebih dahulu? Loh, bagaimana dengan hadis awwala khalaqallahu al-qalam? Perhatikan baik-baik. Lafaz hadis datang dengan 2 lafaz, 3 lafaz. Adapun lafaz inna awwala khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub, inilah hadis yang dhaif. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Ini hadis yang dhaif dengan kalimat inna. Tetapi lafaz yang mahfuz dengan lafaz awwalu dengan lafaz awwala. Awwalu ma khalaqallahu qalam thumma qala uktub. Ya, lafaz yang kedua awwala ma khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub. Ya, apa maksudnya? Awwalu, di antara kolam-kolam yang pertama kali Allah ciptakan ada beberapa kolam, dan kolam yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam yang mencatat takdir. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua dengan lafaz awwala. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam, maka pertama kali yang Allah perintahkan kepada kolam apa? Tulislah. Jadi bertentangan enggak dengan penyebutan arasy? Lafaz hadis awwalu tidak menunjukkan bahwasanya kolam adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Tetapi di sini maknanya setelah Allah menciptakan kolam, yang pertama kali Allah memerintahkan untuk kolam apa? Menulis. Yang kedua dengan lafaz awwalu, Allah menciptakan kolam yang pertama kali adalah kolam yang menulis takdir. Adapun arasnya Allah itu lebih dahulu dibandingkan dengan kolam. Adapun cahayanya Rasulullah, ini sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Datang beberapa riwayat hadis, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tapi hadisnya maudhu. Ketika Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, kemudian dia bertawasul dengan cahaya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis maudhu, hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengkhabarkan semua makhluk Allah ciptakan dengan kun fayakun, kecuali 3 hal yang saya sebutkan tadi. Bisa difahami? Baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Sehingga mereka membuat hal dongeng di tengah-tengah muslimin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan nurnya Muhammad. Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah untuk nur Muhammad. Ini semua khata. Ini adalah menyelisih dari nas Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bisa difahami di sini? Jelas? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Tapi kalau tidak ada, saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.